Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope today you all are fine ya. Miss harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keberkahan Allah dan lindungan Allah ya. Amin. So today now we are in unit 4. It's about home ya. Jadi hari ini kita masuk ke unit 4 yaitu tentang home. As usual, we are using this book, Our Discovery Island. Silahkan kalian persiapkan dulu student booknya ya. Today, we are going to learn about how to identify objects in the living room, and then to talk about what objects that are in the living room, and to talk about the position of the objects, yeah? But before that, as usual, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan kalian membaca doa sebelum belajar, Allah mudahkan kalian dalam memahami materi yang disampaikan ya. Amin. Okay. Now take a look at this one. What can you see in the picture? Ya, di sini ada sebuah gambar rumah yang memperlihatkan beberapa ruangan ya. Ada kamar tidur, ada kamar mandi, kemudian ada ruang keluarga, dan dapur ya. Okay, now, kira-kira benda apa saja yang bisa kalian lihat di gambar ini? Ya, do you know what is this? Ya, itu adalah tanaman. What is it in English? Plants, ya. Can you say plants? Okay, now, what is this? Ya, cermin. What is it in English? Mirror. Can you say mirror? Good. Next. Kira-kira apa lagi yang bisa kalian lihat di ruangan ini? Ya, ada sebuah gambar atau foto, ya. Can you say picture? Picture. Okay. Now, what else? Ada ini ya, di kamar mandi. Can you say shower? Shower. Okay, next. Nah, ini gambar ini bisa kalian lihat di kamar tidur ya. So what is it in English? Closet. Can you say closet? Okay. Now the last one. What is this? Ya, betul, tempat sampah. So what is it in English? Garbage can. Can you say garbage can? Okay. Now, jika kalian ingin mengatakan misalnya ada sebuah cermin di kamar tidur, what can you say in English? Yeah, there is a mirror in the bedroom. Yeah, there is a mirror in the bedroom. Lalu kalimat apa lagi yang bisa kalian buat tentang benda yang ada di ruangan
ini ya. So, there is a closet in the bedroom. Ya, ada sebuah lemari di kamar tidur. Lalu ada apa lagi? Kira-kira yang ada di sini? Di ruang keluarga. Ya, kita bisa membuat kalimat there is a picture in the living room. Lalu apalagi yang bisa kalian lihat yang ada di ruangan ini? Ya, ada tanaman ya. Berapa tanaman kira-kira? Ada 2. 1, 2. So, jika ada bendanya lebih dari 1, kita buat kalimatnya seperti ini ya. There are 2 plants in the living room. Ya, ingat jika bendanya hanya 1, kita pakainya there is a. Tapi jika bendanya lebih dari 1, kita pakainya there are, kemudian sebutkan berapa bendanya, dan disebutkan bendanya, dan tambahkan huruf S di belakang benda tersebut. Seperti ini ya. There are, kemudian jumlahnya ada 2, kemudian bendanya apa? Tanaman, kemudian ditambahkan huruf S karena lebih dari 1. Ya, there are 2 plants in the living room. Ya, oke. Kemudian, nah sekarang kita bahas tentang position atau posisi benda tersebut ya. Benda yang sudah kita diskusikan tadi ya. Mirror, closet, picture, plants, ya. Oke, kira-kira seperti ini misal. Kira-kira benda apa ini? Ini namanya sink ya. Atau wastafel itu dalam bahasa Inggris adalah sink. S-I-N-K. Sink. Ya. Posisi wastafel ini ada di bawah cermin, maka kita bilang below, yaitu di bawah. Nah, sekarang posisi cerminnya yang di atas wastafel, berarti kalau di atas apa bahasa Inggrisnya? Above, ya. Above. Kemudian, nah, tanaman ini di belakang sofa, ya. Berarti kalau belakang itu bahasa Inggrisnya apa? Behind, ya. Behind. Lalu sekarang sofanya yang di depan tanaman. Kalau di depan berarti apa bahasa Inggrisnya? In front of. Ya. The last one, ya, ini ada kompor, kemudian ada tempat sampah, ya, garbage can. Kira-kira posisi garbage can ini ada di mana? Ada di sebelah. Berarti bahasa Inggrisnya apa? Next to. Nah, sekarang kita buat kalimatnya ya. Nah, how to make a sentence using those things and the positions that we have already discussed. Ya, misalnya ini. Ini tadi apa? Below ya, di bawah itu below. Berarti kalimatnya adalah wastafel ini di bawah cermin. The sink is below the mirror. Ya. Atau kalian bisa bilang it's below the mirror. It's-nya apa? It's-nya itu the sink ya. Jadi the sink ini bisa digantikan oleh it ya. The sink is below the mirror. Atau kalian bisa bilang it's below the mirror. Next, sekarang di atas cerminnya ya. Berarti cermin di atas wastafel ya. So, kalimatnya the mirror
is above the sink. Atau kalian bisa bilang it's above the sink. Ya. Okay, now next. Sekarang ini ya, masih ingat posisi tanaman ini ada di mana? Di belakang sofa, ya. Behind. Jadi kalimatnya seperti apa? The plant is behind the sofa. Atau bisa bilang juga, it's behind the sofa. Ya. Nah, sekarang ini tanamannya, ya, kita akan bicara tentang tanaman ya. Tanamannya ada 2. Kira-kira kalimatnya seperti apa ya? Apakah menggunakan is juga? Tidak ya. The plants are next to the sofa. Ya, the plants are next to the sofa. Jika bendanya lebih dari 1, maka bendanya ditambahkan huruf S ya. The plants, jadi the plants, kemudian menggunakan are, bukan is lagi ya. The plants are next to the sofa. Atau kalian bisa bilang, they're next to the sofa. Ya, there-nya itu apa? The plants ya, there-nya itu refers to the plants. Baik, sekarang kita lihat kedua gambar ini ya. Di gambar pertama, itu tanamannya ada 1. Dan posisinya di belakang sofa. Maka kalimatnya, the plant is behind the sofa. Atau, it's behind the sofa. Sedangkan di gambar kedua, tanamannya lebih dari 1, yaitu jumlahnya ada 2 tanaman. Maka kalimatnya, the plants are next to the sofa. Atau, they're next to the sofa. Jadi kita bisa bedakan ya, jika bendanya ada 1, maka tuh kita pakainya is. Ya, dan bisa digantikan kata bendanya jadi it. Ya, sedangkan jika bendanya itu lebih dari 1, itu kita harus tambahkan s di belakang kata benda, kemudian kita menggunakan are, bukan is lagi seperti ini ya, tapi pakai are. Kemudian kata gantinya bisa menjadi they ya, bukan it ya. It untuk 1 benda, they untuk lebih dari 1 benda. Semoga kalian paham ya. Okay, now take a look at this one ya. Gambar apa ini? Cermin. Nah, kalian tahu posisi cerminnya ada di mana? Ya, di atas tempat tidur. Maka jika kita mau mengatakan ada sebuah cermin di atas tempat tidur, dalam bahasa Inggris adalah there is a mirror above the bed. Ya, jika kalian ingin mengatakan ada sebuah cermin di atas tempat tidur, dalam bahasa Inggris adalah there is a mirror above the bed. Ya. Okay. Now take a look at this picture. What can you see in the picture? Ya, ada cermin, mirror, picture, plants, ya, television, computer. Ya, sekarang kalian tahu tidak jika posisi komputer itu ada di mana? Betul, ada di atas meja. Lalu bagaimana kalimatnya? Kalimatnya, there's a computer on the table. Ya, loh komis bukan above ya, kalau di atas itu. Bukan ya, kita perhatikan. Kalau on itu posisinya di atas. Ya, tapi menempel. Ya, sedangkan jika above
itu di atas tapi tidak menempel. Ya, kita bisa bandingkan ya, kita bisa lihat di sini posisi komputer ini ada di atas meja tapi menempel. Sedangkan mirror itu ada di atas tempat tidur tapi tidak menempel. Ya, ada gap atau ada ruang di sini. Ya, maka yang ini, gambar ini kalimatnya there is a mirror above the bed. Ya, kalian bisa bilang there's atau there is. There's itu adalah singkatan dari there is. Ya, ingat ya, posisi on dan above itu berbeda. Semoga kalian paham ya. Okay, now it's time for you to do the task. Ya, ini adalah tugasnya. Workbook, page 38 to 39. Tugasnya ada di workbook, halaman 38 sampai 39. Silahkan kalian lihat halaman 38. Di activity 1 itu ada match. Jadi kalian harus memasangkan gambar dengan kata. Misalnya closet itu gambarnya ada di mana? Kalian tarik garis ya, closet ke gambar lemari ya. Kemudian di activity 2, look at activity 1 and write. Jadi kalian lihat di activity 1, kemudian dituliskan. Misalnya sofa, kalian lihat sofa itu ada di posisinya ada di mana? Ya, the sofa is in front of the plants. Berarti ya, ada di depan tanaman ya. Kemudian di activity 3, halaman 39, itu kalian menuliskan huruf T kalau pernyataannya betul. Dan kalian tuliskan huruf F jika pernyataannya salah. Ya, misal, there are pictures in the bedroom. They are above the bed. Apakah betul kalimatnya? Apakah betul ada gambar-gambar di ruang tempat tidur? Kemudian apakah benar mereka di atas tempat tidur? Ya, jadi jika betul kalian tuliskan huruf T, jika salah kalian tuliskan huruf F. And the last one, activity 4, read, draw the items in the picture in activity 3. Jadi kalian harus membaca dulu, kemudian menggambarkan item apa saja yang ada di activity 3. Ya, for example, number 1, there's a big picture in the bathroom. It's above the toilet. Ya, jadi kalian harus menggambarkan sebuah gambar yang besar di kamar mandi, ya. Kemudian picture-nya itu di atas toilet, ya. Jadi kalian menggambarnya di activity 3. Oke, semoga kalian paham. Jika ada yang belum paham, boleh tanyakan ke Miss ya. So, that's all for today. Thank you so much for watching. Happy learning, happy studying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.